Jadi pembongkarannya itu bukan langsung dari depan. Bukan. Dia menyewa sebuah tempat karena kaya raya ya, karena dibiayai oleh Nasrani itu, Nasrani waktu itu, Romawi. Raja Nasrani. Tentu mereka memiliki biaya yang besar ya untuk mempermalukan jasad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Tatas Kurnia Official. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah mensupport channel ini demi berjalannya dakwah Islamiyah yang positif dan bermanfaat untuk kita sekalian. Dan tak lupa kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah COVID-19 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kita dengan penuh rahmat serta keselamatan, dan semoga aktivitas seluruh sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada di tengah COVID ini senantiasa ada dalam kemudahan, kelancaran, juga penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas seputar pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu dengan narasumber utama kita yakni Kiai Haji Tatas Kurnia Suhaifi. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insyaallah beliau akan mencoba menjelaskan terkait tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja sahabat kaum muslimin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Kiai, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan, kita akan mencoba membahas seputar pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita itu, sebenarnya apakah benar adanya bahwa jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dicuri? Dan kapan itu terjadinya? Oke. Mas Sofwan Jamil ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Aktivitas walaupun disarankan kepada rekan-rekan kaum muslimin di mana saja berada ya, baik yang kebetulan ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, bisa mengindahkan protokol COVID-19 terlebih dahulu itu, karena suasananya dirasakan makin mencekam. Tentu demi ikhtiyat, demi kehati-hatian kita ya, menghindar dari serangan virus sehingga tidak sia-sia hidup kita ini dalam perjuangan menjalankan perintah Allah menjadi khalifatullah fil ard gitu, dengan berbagai pertimbangan. Akan pertanyaan yang disampaikan Mas Sofwan tadi, apakah benar jasad Rasulullah itu setelah beliau meninggal ada pencurian gitu? Sebenarnya belum terjadi pencuriannya. Jadi ini upaya saja, kita sebut upaya mencuri jasad Rasulullah. Di dalam beberapa referensi ya, buku-buku yang berkembang berkaitan dengan sejarah Mekah Madinah seperti Akhbar Madinah, gitu, Akhbar Makkah, kemudian pernah disampaikan bahwa ada setidaknya tidak kurang dari 5 kali ada upaya pencurian jasad Rasulullah SAW. Yang pertama kali masih dekat, yaitu pada abad ke-5 Hijriah, yaitu penguasa Bani Fatimiyah yang berpusat di Mesir pada saat itu, yang mana penguasanya terkenal sangat rakus sekali ya, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Namanya memang bagus ya, Hakim bi Amrillah, tetapi diidentifikasi oleh para sejarawan sebagai penguasa yang sangat rakus sekali. Ada rencana untuk mencuri jasad Rasul dengan menyuruh tentara elit atau pasukan elit yang dipimpin oleh Abul Futuh untuk mencuri
jasad Rasulullah dari Madinah itu tentu ya, untuk dipindahkan ke Mesir. Jelas ini kepentingan material ya, karena kerakusan dan ketamakannya Al-Hakim bi Amrillah ini. Namun itu gagal karena Allah sudah merelainya ya dari kejauhan sebelum Abul Futuh datang, kemudian diguncang oleh angin yang sampai menggetarkan tanah katanya, dan akhirnya gagal. Dan Abul Futuh pun bertaubat akan tingkah laku kesalahannya ini. Dan yang kedua masih pada masa Al-Hakim bi Amrillah gitu, cuman tahunnya tidak disebutkan. Berarti berdekatan dengan kasus yang pertama itu karena ketamakan dan kerakusannya Hakim bi Amrillah, penguasa Bani Fatimiyah di Mesir pada saat itu. Dan yang paling fenomenal itu justru yang ketiga ini, cukup fenomenal, dan itu memang operasinya sudah hampir terjadi gitu ya. Tidak seperti yang pertama, yang kedua yang pada masa pemerintah Bani Fatimiyah. Kalau ini pada masa Turki Utsmani ya, di mana Sultan pada saat itu yang sangat fenomenal juga, yang bernama Muhammad Nuruddin Mahmud Zinki, atau ada yang menyebutnya Nuruddin Mahmud Janki katanya. Itu tahun 556 Hijriah. Ya sekitar Masehnya 1162 lah kurang lebih. Nah itu ada upaya, itu utusan dari Kristen Romawi. Jadi penguasa Kristen Romawi karena kekalahan perang salib, di mana Nuruddin Mahmud Zinki ini kan juga salah seorang pemimpin pasukan bersama Salahuddin Ayyubi pada perang salib. Jadi atas kekecewaan pasukan Nasrani pada saat itu, akhirnya mengutus dua orang ya. Di satu sisi ada yang menyebutkan berkebangsaan Maroko katanya, Maghribi ya, tapi ada yang menyebutkan berkebangsaan Albani. Jadi disebutkan di situ bahwa diutus dua orang katanya, dan sudah tiba ke Madinah. Mereka menyamar menjadi orang Islam gitu ya. Lalu mereka mengikuti sholat ya, mereka berziarah di makam Rasul gitu sehari-harinya, dan dicirikan sangat dermawan sekali. Namun kemudian diceritakan bahwa Nuruddin Mahmud Zanki ini bermimpi ya, bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan bahwa ada dua orang yang akan mencederainya. Setelah bangun dalam satu malam ini, beliau lalu sholat dan kemudian tidur lagi dan bermimpi lagi yang sama, bahwa Rasulullah menyuruhnya untuk datang ke Madinah gitu. Segera supaya diketahui bahwa ada orang yang akan mencederai diri Rasul. Dan sampai 3 kali dalam satu malam itu, sehingga membuat gundah gulana pikiran Nuruddin Mahmud Zinki ini terhadap diri Rasulullah, yang akhirnya beliau meminta nasihat ya dari penasihat kesultanan pada saat itu, Turki Utsmani, yang bernama Al-Muwassali. Akhirnya disarankan untuk segera datang ke Madinah, dan pergilah Nuruddin Mahmud Zanki ini dari Syria, dari Syam ke Madinah, menempuh perjalanan sekitar 16 hari. Jalan darat menggunakan kuda mungkin ya waktu itu, bersama 1000 pasukan, dan membawa kekayaan yang banyak, dengan harapan bahwa Nuruddin Mahmud Zinki nanti akan bertemu dengan orang-orang yang berusaha ada di Madinah itu mencuri, kemudian dipancing dengan hadiah-hadiah gitu. Setelah Sultan Nuruddin Mahmud Zanki ini tiba di Madinah, setelah melakukan ziarah kepada makam Rasul dan melakukan aktivitas sholat, lalu dikumpulkanlah orang-orang untuk dibagikan hadiah, dan semuanya berkumpul dan ditanyakan, siapa katanya yang belum menerima hadiah dariku ini, kata Sultan itu. Akhirnya disebutkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Madinah, katanya, oh 2 orang itu katanya yang tidak. Siapakah 2 orang tadi? Oh dia sedang
berziarah katanya, berada dan duduk di depan kuburan Rasul SAW. Lalu cobalah panggillah katanya ke sini. Lalu dipanggil dan ditanyakan, kenapa engkau? Karena aku banyak katanya. Aku tidak memerlukan hadiah-hadiah karena aku pun suka membagi hadiah. Setelah ditanyakan, dideteksi, dan akhirnya dibawa ke bilik masjid ya. Ternyata setelah dalam satu riwayat disebutkan setelah dibuka celananya memang tidak berkhitan. Diketemukan dan dia mengaku sebagai utusan Raja Nasrani, dengan tujuan untuk mencederai ya, mempermalukan jasad Rasulullah SAW. Itu yang paling fenomenal ya. Yang ketiga ini dari 5 kejadian, karena itu sudah sampai. Ternyata ia menyewa sebuah tempat di pinggir Madinah dan dia membuat terowongan di bawah. Sampai terowongannya sudah hampir tiba di kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai sudah kelihatan kakinya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan akhirnya dihukum mati, dihukum gantung pada saat itu. Jadi pembongkarannya itu bukan langsung dari depan? Bukan. Dia menyewa sebuah tempat karena kaya raya ya, karena dibiayai oleh Nasrani waktu itu, Raja Nasrani. Tentu mereka memiliki biaya yang besar ya untuk mempermalukan jasad Rasulullah. Akhirnya dapat diketemukan dan menurut Akhbar Madinah itu dalam buku disebutkan bahwa terowongan atau galian yang sudah dilakukan itu sampai ke ujung kaki Sayyidina Umar yang masih utuh gitu. Berarti belum menyentuh jasad Rasul ya. Baru di ujung, hampir di ujung kaki Sayyidina Umar. Maka dari saat itu setelah dilakukan eksekusi mati ya bagi pelakunya, kedua orang pelaku ini setelah mengaku motivasinya, akhirnya Nuruddin Mahmud Zanki ini ya, mengeluarkan dana khusus untuk membentengi makbaroh atau kuburan Rasul ini ke bawah gitu, sepanjang 7 meter. Jadi digali di pinggirnya 7 meter, kemudian dikasih lapisan timah. Jadi sepanjang makom Rasul ini yang diisi oleh Rasul dengan 2 sahabatnya, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ya, itu sepanjang kotak bekas kamar Rasul itu atau kamar Siti Aisyah itu bersama Rasulullah itu difungsikan oleh pemerintah Saudi ya, dan lebih protektif lagi. Jadi nanti kalau ada benda asing yang menyentuh timah itu, maka akan keluar sinyal otomatis sudah dilengkapi oleh peralatan yang sangat modern. Jadi selain kan itu di bawahnya itu, di bawah Masjid Nabawi pada tingkat bawah ada tempat parkir juga, jadi pengawasannya lebih ketat dan leluasa, yang bisa masuk sekitar 5.000 kendaraan kecil. Tetapi hanya dia masuk dari satu arah, keluar dari arah itu juga, jadi mudah terdeteksinya. Itu yang fenomenal itu yang ketiga kali. Sedangkan kalau yang keempat, yang kelima tidak sampai juga, itu pada tahun ke-7 Hijriah ya, itu tidak sampai. Yang terakhir itu adalah rombongan 40 orang dari Aleppo, dari Syria. Itu secara paksa dan memaksa, dan diceritakan mereka menyogok gitu kepada gubernur Madinah waktu itu, supaya bisa diizinkan ke ruang makam Rasul dengan tujuan ingin mengambil jasadnya. Namun semua gagal ya. Jadi hanya upaya pencurian. Jadi kalau pencurian langsung jasad Rasul tidak pernah terjadi, hanya upaya makar pencurian jasad Rasul. Mengerikan juga kalau memang itu benar-benar jadi fakta sejarah gitu ya. Iya, betul. Itu memang fakta sejarah itu. Iya. Cuman kalau
boleh tahu itu motivasinya kira-kira kenapa Oke, gitu? betul. Eh, Kalau dilihat dari sejarahnya ya, kita ulasan, kebanyakannya motivasinya ya karena kebencian aja. Karena ingin mencederai nama Rasulullah yang agung. Dan tidak akan berhenti sampai hari ini pun akan orang yang terisi dalam hatinya itu kemunafikan dan kekafiran, tidak mau menerima Rasulullah sebagai orang yang mulia dan utusan Allah itu. Mereka akan melakukan langkah-langkah yang seperti itu, ingin menghina gitu, kemudian melukai, mencederai. Kalau bisa mereka ini akan mengangkut jasad Rasul gitu ya, dipermalukan di depan umatnya. Sepertinya begitulah kekejaman hati orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang tidak mau menerima keagungan jiwa Rasulullah SAW dan tidak mau menerima Rasul sebagai utusan Allah yang terakhir. Jadi itu upayanya. Jadi motivasi kalau dilihat dari awal lebih ke Ingin menghinakan gitu. Ingin menghinakan Rasul yang diikuti oleh banyak umat dan membawa misi kebenaran. Jadi ingin dihinakan gitu. Karena dengan dihinakannya mungkin kebenaran itu dianggapnya oleh mereka akan sirna. Sepertinya tidak keluar semuanya, karena yang baik dilakukan oleh pada masa Bani Fatimiyah karena ketamakan gitu. Karena itu mungkin urusan ekonomi pada saat itu kesulitan, tetapi lebih banyak daripada kebencian dan kedengkian hati, karena dilakukan oleh pasukan kaum musyrikin ya dan kaum kafirin pada masa itu, dan terutama mereka ingin menghinakannya gitu. Oke. Kemudian kalau memang seperti itu, alangkah baiknya bagaimana nih sikap kita sebagai kaum muslimin ketika ini lebih luas lagi Pak Kiai. Betul. Ketika ada seseorang atau siapapun yang berusaha untuk menghinakan Rasulullah, baik itu lewat sejarah yang kemarin yang dulu-dulu itu untuk pembongkaran atau penghinaan kepada Rasulullah melalui media-media yang lain gitu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim mengenai hal itu? Memang Allah sudah menggariskan ya. Sudah menggariskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 112, 113 sudah jelas. Itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dukum li ba'din zukhrufal qawli gurura katanya. Dan demikianlah kami jadikan katanya setiap nabi itu musuhnya, baik dari setan manusia ataupun syayatinul ins, setan manusia. Jadi setannya bentuk manusia gitu. Wal jinni atau setan dari banji yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli gurura. Salah satunya saling membisikkan untuk mempermainkan, tadi tuh mempermainkan, menghinakan zukhrufal qauli dengan kata-kata yang indah, menghinakan Rasul itu. Untuk tetapi tujuannya untuk menghinakan Rasulullah. Malah dalam ayat selanjutnya itu 113-nya kalau tidak salah, walitas go ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi supaya mempengaruhi, memalingkan hati orang-orang yang tidak beriman akan hari akhirat. Jadi ya orang munafik, orang yang imannya tidak tebal mungkin dipengaruhi, dibisiki, akhirnya benci terhadap Rasulullah gitu. Nah, dan itu dari masa ke masa sunnatullah pasti ada. Pasti ada gitu. Ya melakukan pendangkalan sejarah gitu ya. Akhirnya kemuliaan Rasul itu dicederai gitu. Dan itu akan dilakukan. Bagaimana sikap kaum muslimin akan itu? Karena kita harus membela Rasul yang mulia. Allah saja sudah memuliakannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu. Allah dan para malaikatnya sudah memuliakannya kepada Nabi karena akhlaknya yang sangat luar biasa, akhlak Al-Quran. Di seluruh pesan Allah dalam Al-Quran itu adalah
berbentuk tubuh Nabi, artinya yang dilakukan oleh Nabi dalam kesehariannya. Maka tentu sikap umat Islam bukan memberontak, walaupun secara politis ya bisa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang mempunyai kekuatan power yang ini, bagi mereka yang menghinakan Rasulullah itu. Pernah dulu kan Salman Rushdie, beberapa kasus sebelumnya gitu, sampai terakhir juga banyak penghinaan terhadap Nabi itu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang busuk hatinya itu karena dendam ingin merendahkannya, itu akan terus menerus mereka lakukan. Ya, kita tempuh hukum menurut keputusan hukum yang ada di negaranya masing-masing. Apalagi umpamanya terjadi di Indonesia, ya kita serahkanlah gitu. Ya, ini penghinaan terhadap diri Rasulullah ini kita serahkan kepada yang berwajib gitu. Bagaimana hukum di kita mengaturnya. Tetapi bagi kita kaum muslimin ya, sahabat-sahabat kaum muslimin di mana saja berada ya, baik dalam negeri atau di luar negeri, saya memberikan nasihat sebaiknya kita sebagai umat muslim tetap memuliakan Rasulullah. Jangan dikira bahwa Rasulullah secara jasad memang sudah tiada gitu. Jangan dikira ruhnya meninggal gitu. Malah dalam beberapa hadis Rasul tuh mengetahui siapa yang bersalam gitu ya, siapa yang memberikan salawat gitu. Dan Rasul merindukan bertemu saudara-saudaranya ya. Ya ini saudara-saudara yang dimaksud saudara-saudaranya itu adalah mereka yang akan lahir setelah beliau tiada. Merindukan itu, dan Rasul mengetahui salam dari umatnya ini. Maka oleh karena itu ada 3 langkah setidaknya Mas Sofwan Jamil yang dilakukan kita umatnya yang mencintai Rasulullah. Beradab kepada Rasulullah gitu ya. Yang pertama adab qalbi ya, itu paling tinggi. Adab qalbi itu ya tingkah laku hati ya. Jadi kita pelihara rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita sangat merindukan ingin bertemu dengannya. Kita sangat mengharapkan mendapatkan syafaat yang uzuma nanti dia di padang mahsyar itu. Itu adab qalbi. Hati kita itu betul-betul mencintai gitu. Makanya kita sebut namanya tiap waktu sholat itu, di luar sholat untuk bersolawat atasnya. Itu adab qalbi. Jangan ada rasa kebencian terhadap Rasulullah. Kita dengan sukarela mencintai seterus-terusnya terhadap Rasulullah. Karena Allah juga sudah menggariskan gitu ya. Kalau kita mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi mencintai Rasul pun bagian daripada mencintai Allah. Jadi kalau Rasulnya saja sudah dibenci oleh hati kita, ya tentu Allah pun sudah dibenci, karena itu adalah istofahu, orang pilihan Allah. Jadi yang pertama adab qalbi, yang kedua adab qauli. Adab qauli itu ya tingkah laku ucapan lah, tata krama berbentuk ucapan. Janganlah ada ungkapan-ungkapan yang merendahkan. Lalu Rasul disejarkan kebiasaannya dengan kebiasaan kita gitu. Bahasa Sundanya otot leho dan sebagainya, rembes, apalah itu istilahnya. Tidak usahlah ada itu adab qauli, itu melanggar adab qauli. Walaupun dalam sejarah tertulis begitu, umpama ini atau diasumsikan karena masa kecil seperti kecilnya kita, ya tidak untuk disebutkan lah, tidak pantas, tidak layak lah gitu ya. Apalagi keluar dari mulut seorang muslim gitu, karena dia tidak memiliki adab qauli. Jangankan untuk berkata-kata dalam adab qauli itu, orang-orang Baduy dulu kalau mau manggil Rasul tuh langsung namanya kan, ya Muhammad katanya gitu ya. Itu sampai turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengeraskan suara di atas suara Nabi gitu. Jadi sangat tidak layak.
Ini terutama para peziarah ya yang ke Madinah, Oh iya. baik jemaah haji ataupun umroh ya, dititipkan. Jangan karena kita ingin berdesak-desak ke Raudhah sampai menjerit-jerit dan sebagainya, itu ada larangan dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nabi itu sampai pernah Abu Bakar itu dalam sebuah riwayat berdebat dengan Umar, suaranya tinggi. Itu malu sendiri Abu Bakar dengan suara yang tinggi itu. Akhirnya beliau tidak berani lagi bersuara tinggi dan merendahkannya. Allah aja kapan memanggil Muhammad? Kata-kata Allah ya paling sebutan jabatannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Jadi tidak ya Muhammad gitu ya, tidak langsung namanya Allah saja sudah demikian. Loh kita masa iya gitu ya. Nah itu salah satunya adab qauli. Dan yang ketiga adab amali tentu ya. Adab amali itu ya tata krama kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mendekati sunnahnya gitu. Terus menjauhi apa yang dijauhinya gitu. Jadi itu adab amali. Maka ada 3 hal bagi kita umat Islam bentuk mencintai Rasul ini. Yang pertama adab qalbi ya, kita mencintainya setulus-tulusnya dalam hati dan kita menyebutnya. Yang kedua adab qauli, kita menghindari kata-kata yang menghinakan Rasul dan tentu bersolawat atasnya ya. Dan yang ketiga adab amali tadi. Jadi kita ikuti syariatnya, kita ikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan dan suatu saat kita akan terbukti yang sebenar-benarnya. Pada saat itu kita akan mengejar-ngejar Rasul untuk mendapatkan syafaat. Ya, demikian. Oke, terakhir mungkin Pak Kiai terkait pembahasan tema kita pada kali ini, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian sejarah masa lalu terkait pencurian jasad Rasul. Itu. Baik Mas Sofi, jadi kita dapat mengambil hikmah dari beberapa kejadian ini. Yang pertama tentu kita sebagai kaum muslimin, umat yang mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah SAW, tetap harus menjaga, punya kewajiban untuk menjaga kehormatan Nabi yang terakhir ini. Kita yang beragama Islam tentu meyakini nabi-nabi yang diutus oleh Allah pada sebelum-sebelumnya, pada umat-umat sebelumnya, dan Rasul kita yang terakhir yang diutus Allah ini untuk menyempurnakan segala pesan-pesan Allah yang begitu berat harus diletakkan di bumi ini. Kemudian yang kedua gitu ya, hikmahnya kita harus lebih menebalkan rasa kecintaan terhadap Rasul di sisi mungkin orang yang semakin hari banyak yang membencinya. Mungkin ini adalah periode kita akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa sesungguhnya kita? Apakah kita kelompok yang mencintai atau kita termasuk kelompok yang membenci? Dan yang ketiga tentu kita berdoa senantiasa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak terlepas untuk diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak hari mendapatkan syafaat. Kira-kira demikian Mas Sofwan. Oke, Masya Allah penjelasannya sangat memberikan pencerahan untuk kita sekalian Pak Kiai. Baiklah seluruh sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan bersama terkait penjelasan mengenai pencurian atau upaya ini ya. Belum sempat dicuri tapi upaya pencurian jasad Rasul, dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala ternyata semua upaya itu gagal, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, jasad Rasul masih utuh di tempatnya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sedikit koreksi Mas Sofwan ya. Gimana? Ada isu katanya pernah jasad Rasul mau dipindahkan oleh pemerintah Arab itu, pemerintah Saudi gitu. Ya. Pernah muncul wacana gitu hal seperti itu. Menurut hemat saya itu bukan wacana yang benar. Hoax mungkin ya. Ya zaman itu sudah ada hoax.
Ya akhirnya dituduhkanlah ke aliran tertentu. Aliran tertentu itu membenci Nabi, kok mau dipindahkan. Itu sesungguhnya pernah muncul wacana ketika ada saat itu pemerintah Saudi, bagaimana caranya bahwa kita sholat itu menyembah Allah gitu. Jangan Bukan karena menyembah Rasul bukan gitu ya. menyembah Rasul lah gitu maksudnya. Bagaimana nih caranya gitu? Apakah memperluas masjid ke pinggir atau jadi isu dibongkar, dipindahkan dan sebagainya itu jangan terlalu dilebih-lebihkan lah, sehingga dengan cara itu tidak ada yang merasa dituduh pemerintah Saudi terutama ya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bukan seperti itu tujuannya, tapi menghindarkan kaum muslimin. Biasa kan karena ketidaktahuan dan ibadah tanpa dasar ilmu, mereka datang kunjung gitu, entah menghadap kemana, sholat membelakangi apa gitu ya. Dan ibadah kita ini Rasul tidak pernah menyarankan untuk sholat ke kuburannya, nggak pernah. Jadi makanya di situ didindingi, dibentengi, itu maksudnya supaya terpisah. Jadi tidak usahlah diisukan hal-hal yang macam-macam sehingga karena aliran anulah, gitu. Akhirnya muncul kebencian di antara kita. Kok sama-sama umat Rasul kita tega-teganya gitu ya. Tega-teganya mengisukan hal-hal yang akhirnya membuat kita berantem. Tidak usah lah. Rasul insya Allah dijaga oleh Allah gitu ya. Dan dijaga pula oleh kita. Jangan setega itulah terhadap Rasul kita. Karena faktanya masih tetap tempat ada, semula gitu ya. Iya kan memang secara sama. Cuman memang berada di Mekah dan Madinah, wilayah kekuasaannya sekarang Mamlakah Saudi. Jadi mereka mempunyai peran utama ya untuk bisa menjaga makom Rasul ini, kehormatannya gitu. Demikian Mas. Ya, baiklah. Demikian seluruh sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk sahabat kaum muslimin dan tentu untuk kita semua, dan semoga kita semua dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepadanya setiap waktu, setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.